itu berpikir komputasional tidak? Ya. Ya. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep dasar tentang apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi pentingnya literasi digital. Yang ketiga, menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari atau dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah menentukan sikap etis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya terlebih dahulu ya. Aku apa? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Adinda ada? Ada. Abari Rata? Adit? Danis? Joja? Gibran? Rika? Farhan? Nadia? Najwa? Safifa? Saskia? Ivy? Saskia Mega? Rakil? Siva? Rikuta? Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, di sini Bapak sudah menyiapkan tentang ilustrasi atau video singkat apa itu tentang berpikir komputasional dan pentingnya literasi digital. Liburan kali ini, kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang hampa hijaunya sawah. Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah.
pentingnya keterampilan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, internet dipengaruhi sebagai kebutuhan sekunder bagi masyarakat, terutama kaum milenial. Disebabkan karena keberadaan internet, kita disuguhkan informasi cuaca hari ini. Saat di perjalanan, kita dapat melihat informasi lalu lintas melalui gawai, dan juga berita terkini pun dapat langsung kita akses dengan satu sentuhan layar saja. Internet juga merupakan pahlawan penolong masyarakat di era pandemi ini, terutama pada bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial. Oleh karena itu, kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan analitis dan kritis dalam mengolah informasi yang kita peroleh dengan mudahnya. Nah, kemampuan tersebut antara lain yaitu keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dan juga membuat pertanyaan besar, mencari sumber informasi yang relevan, menilai informasi dengan kritis, serta mengkomunikasikan dan membagikan informasi dengan efektif dan juga bertanggung jawab. Maka dari itu, mengasah keterampilan literasi digital sedemikian dapat meningkatkan kemampuan dasar yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kreativitas, karakter, kooperasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kewarganegaraan. Cukup sekian sharing dari kelompok 12. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah, setelah kalian menyimak video yang tadi Bapak tampilkan, nah, dari poin video tersebut ada berpikir komputasional itu memiliki 4 unsur. Yang pertama apa tadi? Perhatikan ya tadi. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat ada apa tadi? Algoritma. Nah, tugas kalian adalah membuat contoh salah satu aja tentang berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah misalkan kalian pada tentang literasi digital tentang pemilihan tugas. Misalkan kamu mau membuat tugas nih, deadline-nya singkat. Nah, kalian buat kira-kira unsur dari 4 tersebut kalian buat itu apa aja contohnya? Ya. Kalian buat di dalam lembar kertas. Oke, dekomposisi adalah menyederhanakan masalah kompleks jadi masalah-masalah yang lebih kecil. Yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu mengenali pola untuk mendeteksi suatu objek. Yang ketiga ada yang disebut dengan abstraksi. Abstraksi adalah membuang detail-detail atau informasi yang tidak relevan. Dan yang keempat adalah algoritma, yaitu tata atau urutan sistematis untuk menyusun sebuah permasalahan. Baik, setelah kalian memahami tentang konsep berpikir komputasional yang memiliki 4 pilar, yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, adakah di antara kalian yang ingin memberikan contoh konsep dari masing-masing 4 pilar tersebut? Ya, maju. Apa kamu memberikan contoh tentang apa? Dekomposisi. Ayo apa? Saya dan teman saya ingin membuat poster. Dan kami membagi tugas masing-masing. Teman saya menggambar, saya menulis. Teman kamu menggambar, kamu menulis. Ya. Benar atau tidak nih? Oke, mana? Lanjut yang kedua tentang pengenalan pola. Siapa yang mau? Oke, Mira.
Kenapa aku udah ketawa saya? Contohnya aja, contoh pengenalan pola. Contohnya aja. Contoh pengenalan pola adalah seperti jadwal makan. Saya makan pagi di jam 7.30. Ya. Makan siang jam 12.30 dan makan malam jam 7.30. Beri tangan. Lanjut yang ketiga tentang abstraksi. Siapa yang memberikan contoh? Ayo. Ayo. 3. Oke, yang ketiga ada tentang abstraksi. Ada yang memberikan contoh atau tidak? Saya. Ya, maju lagi. Gimana contohnya? Contohnya adalah memiliki duduk sini dan kaki malam. Berarti kamu ingin mengidentifikasi Bu? Oke, tangan. Terus yang keempat tentang algoritma. Siapa yang ingin memberikan? Oke, maju. Itu kira-kira sama dengan pengenalan pola atau enggak? Mirip-mirip ya. Cuma kalau pengenalan pola itu lebih ke struktur. Sedangkan kalau misalkan algoritma itu kayak langkah-langkah kamu, misalkan tadi kayak berangkat ke sekolah, itu baru setelah itu saya pengen bermain, misalkan atau pengen ke masjid, nah itu berarti nggak sesuai sehari-hari itu nggak kayak gitu. Jadi nggak sama. Terima kasih bagi yang sudah memberikan masing-masing foto dari konsep 4 pilar dari berpikir komputasional. Selanjutnya, 3. tugas selanjutnya adalah kalian pikir tentang tugas pengingat waktu menggunakan tools aplikasi dari yang berbasis dengan seperti Canva, terus seperti Space maupun Google Form. Nah, dikerjakan berkelompok, masing-masing kelompok berisi 4 atau 5 orang. Nah, nanti kalian presentasikan di depan contoh konsepnya apa, misalkan menggunakan Canva ataupun menggunakan Space ataupun Google Form. Terus dan kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Baik, setelah kalian membuat tugas yang Bapak suruh tentang membuat pengingat tugas, kali ini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman kalian. Dari kelompok 1, ayo kelompok 1 maju.
skenario apa aja itu tugasnya misalkan? Terus aduk sama miring Selasa tugas membuat kerajinan prakarya, terus Rabu miring surat al-alaq, laki Kamis Kamis menggambar hari etika, terus Jumat mengerjakan soal Sabtu mengikuti kegiatan ekskulikuler. nah kira-kira ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya demikian. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok 2. Majuan aja sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jadwal pengingat tugas dengan menggunakan aplikasi Canva. Hari Senin, Kan dulu salah. Jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jadwal pengingat Ya. Dari berangkat pukul berapa itu? Nah, kosong-kosong berangkat se lanjut. Terus jadwal harian menggunakan aplikasi Canva. Oke, mulai. Jam 19.00 atau 7 di malam. Terus pengingatnya apa? Setelah itu gimana, ada pertanyaan nggak? Dari yang lain?
dari 4 pilar berpikir komputasional apa? Yang apa? Ada semua unsurnya dari algoritma. Ada. Berarti sudah mulai dari berpikir komputasional yang kemarin saya ajarkan ya. Ya, akhirnya. Lanjut kelompok 4. Lagi. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jadwal harian. Bukan jadwal. Ulang dari awal jadwal ujian tengah semester. Jadwal ujian tengah semester. Dari awal dari asalnya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jadwal ujian semester. Yang pertama pada tanggal 8 September 2025 hari Senin. hari Senin. Apa? Yang pertama Matematika pukul berapa? pukul 7.30 Sampai sampai pukul 9. ya, lanjut ini. Yang kedua bahasa Indonesia pukul 11.30 sampai pukul 13. Selasa 9 September 2025 seni budaya 7.30 sampai 9.30. Bahasa Inggris 11.30 sampai 12. Rabu 10 September 2025 Biologi 7.30 sampai 9.00. Kimia 11.30 sampai 12. Kamis 11 Desember 2025 7.30 sampai 9.00. Fisika 11.30 sampai 13.00. Mat 12 September 2025 PPKN 7.30 sampai 9.00. Bahasa Sunda 11.30 sampai 13.00. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan tentang Maksimalkan waktu nur atau jadwal penting harian. Berangkat ke sekolah. Aku berangkat ke sekolah setelah pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Aku bermain pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan mengerjakan tugas. Aku mengerjakan tugas sekolah pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan istirahat. Aku tidur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kira-kira dari 4 pilar tentang berpikir komputasional kemarin apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, yang ketiga algoritma. Kira-kira udah mencakup semua belum? Apa contohnya kalau dekomposisi? Menyederhanakan masalah kompleks menjadi masalah yang lebih
kecil. Kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Ini udah ada polanya belum? Atau masih setiap hari ini? Atau berdua? Berdua. Berarti belum pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Menyederhanakan masalah yang tidak relevan dibuang. Nah ini sudah benar ya. Maksudnya dari berangkat ke sekolah jam 7. Maksudnya nggak ada pembelajaran apapun, langsung ke pukul 14.00. Jadi lebih sederhana. Terus yang keempat, algoritma, ada langkah-langkahnya nggak ini dari awal sampai waktu berangkat sekolah sampai tidur, ada nggak? Ada pertanyaan dari yang lain? Ada. Ya, tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ibu, kakek, nenek, Marina, ibu, kakek, ibu, ayah, Marina, nenek, bener nggak nih? Bener. Terus ayah, ibu, Marina, nenek, kakek, ibu, ayah, Marina. Salah lagi berdepan. Lanjut. Ayah. Ibu, kakek, nenek. Lanjut, itu dari kakek kan? Iya. Depan. Terus Marina. Ayah, ibu, nenek, kakek, ayah, ibu, Marina, nenek, ayah. Salah. Iya. Tiga-tiganya. Ibu, ayah, kakek, nenek, Marina, ibu, ayah, Marina, kakek. Apa sih Pak? Ibu, ayah, Marina, ayah, ibu, ayah, ibu, Marina, nenek, belakang. Ibu, bener kan nih? Ayah, Marina, ayah. Mama, ibu, Marina, ibu, ayah, yang cepet dong. Marina, kakek, nenek, Marina, ibu, ya. Yang kalah apa hukumannya? Nyanyi, udah nggak apa-apa.
nyanyi potong bebek angsa diganti vokalnya jadi huruf O. Apaan, Pak? Potong bobok angsa, bangsa dikewala. Ya, dari main 1, 2, 3. Potong bobok angsa, bangsa dikewala. Angsa, bangsa empat kali. Seorang kekonak, seorang kekonak. Dah, oke tepuk tangan. Baik, setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, apakah di antara kalian ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya. Ya, boleh maju. Beri tepuk tangannya. Apa? Ya. Berpikir komputasional tadi Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada komposisi. Komposisi adalah suatu permasalahan atau kompleksi menjadi yang lebih kecil. Terus yang kedua ada pola. pengenalan pola. Pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah suatu proses langkah dalam sistem menjadi Supaya terdeteksi. ya supaya terdeteksi dalam komputer gambar, teks, suara dan data lain. Terus yang ketiga ada abstraksi. Ya, abstraksi adalah suatu masalah menjadi yang lebih umum. Terus yang ketiga ada algoritma. Yang keempat ada algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah suatu sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Beri tepuk tangannya dong. Baik, mungkin Bapak simpulkan. Berpikir komputasional itu ada dibagi menjadi 4 pilar. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar tentang kecerdasan artifisial. Mungkin pembelajaran ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.